Pemirsa, sebuah konten unboxing motor balap Ducati geger di media sosial. Padahal Indonesia baru saja akan melaksanakan perhelatan balap internasional perdana di sirkuit kebanggaan Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terjadi di negara dunia ketiga. Inilah konten di media sosial yang membuat heboh masyarakat dan mengundang kritikan. Bagaimana tidak, konten ini muncul hanya beberapa hari sebelum Indonesia menggelar perhelatan balap perdana World Superbike di sirkuit Mandalika Internasional, Nusa Tenggara Barat. Sementara Mandalika Grand Prix Association meminta maaf dan menyayangkan adanya pihak yang tidak bertanggung jawab mendekati motor, mengambil video tanpa izin, dan mempublikasikannya. Bahkan panitia lokal yang diduga membuka kargo motor tanpa izin milik pembalap Ducati Michael Rinaldi dikabarkan telah dipecat. Namun riuh rendah masyarakat terutama di media sosial tentang unboxing ilegal di Mandalika ternyata kontras dengan pernyataan resmi pihak Ducati. Mereka bahkan tidak pernah membuat pernyataan apapun terkait unboxing tersebut dan justru sangat menantikan balapan di Mandalika. Pihak Bea Cukai setempat mengaku telah melakukan prosedur yang berlaku, bahkan saat pemeriksaan didampingi oleh perwakilan pemilik barang serta panitia. Yang kedua, bahwa pemeriksaan sudah dilakukan dengan SOP yang berlaku, standar peraturan yang berlaku, bahwa kami dari Bea Cukai didampingi oleh kuasa pemilik barang, yaitu dari PT Bahtera, kemudian dari pemilik barang juga mendampingi dari MJPE, kemudian dari Dorna juga mendampingi. Jadi ada beberapa pihak semuanya yang terkait, yang pemilik barang maupun pendampingnya ini hadir bersama kami. Meski demikian, Bea Cukai Nusa Tenggara Barat mengaku tidak mengetahui pihak yang menyebarkan video yang direkam saat pemeriksaan berlangsung. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Vinka Andini, iNews melaporkan. Ya, dibukanya kargo Ducati untuk World Superbike oleh orang yang tidak berkepentingan sempat mencoreng nama Indonesia. Lantas bagaimana aturannya, dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kepala Kantor Bea Cukai Mataram, Iputu Alit Ari Sudarsono, dan pengamat otomotif Bebin Juwana. Selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore. Ya, sebelum saya ingin bertanya ke Pak Putu terlebih dahulu, Pak, sebetulnya bagaimana aksi yang disebut dengan unboxing ilegal itu bisa terjadi, Pak? Sebenarnya unboxing ilegal itu tidak ada ya, tidak ada unboxing ilegal. Yang dilakukan, fakta yang terjadi di lapangan adalah pemeriksaan barang ini dilakukan di sirkuit Mandalika. Ini sudah sesuai ketentuan. Atas permintaan pemilik barang, maka kami melakukan pemeriksaan barang di sirkuit Mandalika. Pertama itu. Yang kedua, prosedur pemeriksaan yang dilakukan sudah sesuai ketentuan bahwa perwakilan pemilik barang dan penyelenggara ini Dorna, penyelenggara event ini Dorna hadir juga, semua perwakilannya hadir. Nah, yang ketiga, beliau-beliau inilah yang sesuai ketentuan menyediakan barangnya untuk diperiksa. Jadi barang ini harus dibuka dulu dari kemasannya, dari kotak petinya dibuka untuk diperlihatkan kepada pejabat Bea dan Cukai. Nah, setelah dibuka barulah kita lakukan pemeriksaan. Lakukan pemeriksaan fisik ini tujuannya untuk membandingkan antara fisik barang yang datang dengan dokumen impor yang diberitahukan. Kita lakukan pemeriksaan fisik semua, kemudian setelah selesai satu peti ini kita akan beranjak ke peti yang lainnya. Kita lakukan pencocokan seperti itu prosesnya, kemudian setelah selesai diperiksa oleh Bea dan Cukai, maka peti ini ditutup kembali oleh perwakilan dari pemilik barang. Jadi seperti itu prosedurnya kita lakukan, sudah sesuai dengan ketentuan. Baik. Nah, seperti itu, Pak. Ya, lantas siapa Pak orang yang ada dalam video ini? Pak, kan ada dua versi, ada yang pria yang memakai baju putih dan juga ada yang memakai baju merah. Untuk yang baju putih ini saya mengenal beliau adalah perwakilan dari pemilik barang yang ditunjuk oleh MJPE untuk melakukan proses
proses clearance di Bea Cukai. Nah, perwakilan pemilik barang memang dalam proses pemeriksaan ini tugasnya mendampingi, kemudian membuka semua kemasannya sehingga barangnya bisa diperiksa oleh pejabat Bea dan Cukai. Setelah diperiksa, beliau inilah yang menutup kembali. Gitu. Nah ini sebenarnya beliau sudah melakukan tugasnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kalau yang mengenakan pakaian merah Pak yang disebut sebagai konten kreator yang juga sempat viral videonya atau fotonya di media sosial. Nah, selain yang berbaju putih, saya tidak kenal yang lainnya, tidak tahu. Baik. Lalu saya ingin bertanya ke Pak Bebin Juwana selaku pengamat otomotif, bagaimana tanggapan Anda Pak melihat peristiwa ini? Sebetulnya setelah ada penjelasan dari pihak Bea Cukai bahwa prosedur sudah dijalankan dengan benar, sampai dengan di titik itu kan sudah clear. Sebabnya kita tidak mendengar adanya keluhan dari pihak P. Namun yang ada di field bergaya-gaya di depan kendaraan tersebut, gitu ya. Karena setahu saya, gelaran internasional, kerahasiaan teknis dari setiap tim itu sangat dijaga ketat. Saya yang memegang entah itu handphone atau kamera dan memvideokannya, ini adalah orang yang berhak atau tidak. Karena yang lagi-lagi yang saya tahu, dalam sebuah gelaran internasional, tidak sembarang orang bisa mendekati unit. Itu jelas. Bahkan yang namanya media pun ada levelnya. Jadi orang-orang yang ada di dalam sirkuit itu selain ID, itu ID-nya juga ada levelnya. Siapa yang bisa mendekati unit, siapa yang ada di sekitar pedok, dan seterusnya, dan seterusnya. Media saja dilakukan seperti itu, apalagi katakanlah karyawan atau siapapun organizer yang ada di dalam lingkungan sirkuit. Itu yang kita perlu pahami, karena tidak ada tim setahu yang suka membebaskan aspek teknisnya ke publik. Itu kan ramuan dapur mereka untuk menuju sebuah kemenangan. Ya, jadi Pak Bebin, dengan tersebarnya video ini apakah melanggar kerahasiaan dari suatu kondisi kendaraan sebelum mengikuti turnamen? Mau disebut sebagai melanggar kerahasiaan bisa, mau disebut sebagai kepantasan pun sangat tidak pantas. Gitu. Tidak ada unggahan tentang detail sebuah kendaraan yang baru selesai diperiksa oleh custom dalam hal ini, kemudian divideokan dan diviralkan. Itu tidak umum sama sekali dalam dunia balap. Jadi ya, saya juga cukup berbesar hati mendengar bahwa tim yang bersangkutan tidak sampai membuat surat protes keras, karena inilah yang akan istilahnya akan mencoreng bagaimana pelaksanaan sebuah gelaran motor balap dunia. Ada hal-hal mungkin dianggap kecil oleh sebagian orang, tetapi ini sangat tidak pantas dan tidak lazim terjadi. Ya, Pak Putu, lalu bagaimana akhirnya video ini bisa tersebar sehingga berpotensi melanggar kerahasiaan dari suatu kondisi kendaraan sebelum bertanding?
Untuk video ini kami sendiri tidak tahu. Kami tidak tahu di Bea Cukai siapa yang mengambil video, kemudian siapa yang memposting di medsos. Terus terang kami tidak tahu tentang hal ini. Iya, untuk pihak Bea Cukai sendiri apakah sudah melakukan pemeriksaan dan kabarnya juga ada orang oknum yang sudah dipecat, Pak? Untuk di Bea Cukai kita sudah melakukan pemeriksaan fisik ini sudah selesai. Perlu diketahui item utama dari USBK ini ada 2 pesawat kemarin yang mendarat ya, masing-masing 68 dan 72 ton, total 140 ton tonasenya. Sudah kita lakukan pemeriksaan, saat ini sedang dalam resume kami hasil pemeriksaan untuk kami tuangkan di dokumen kepabeanan yang bersangkutan. Tentang pemecatan saya sendiri tidak tahu ya. Ya, apa betul pihak Ducati sempat marah atau menyayangkan peristiwa ini, Pak? Untuk Ducati, yang saya tahu dari medsos itulah, dari medsos. Dan yang akhirnya ditayangkan di tayangan TV kita yang berwarna merah ini, seperti itu yang saya tahu. Saya hanya tahu dari medsos dan selebihnya nggak tahu tentang info dari yang resmi dari beliau-beliau. Ya, Pak Bebin, sebetulnya seharusnya seperti apa prosedur pengecekan kargo dari luar untuk kepentingan ajang balap? Mendengar penjelasan Pak Putu tadi, saya melihat bahwa prosedur sudah berjalan dengan baik dan benar. Karena yang hadir di situ adalah pihak Bea Cukai sendiri, kemudian yang mewakili pemilik unit, dalam hal ini mungkin dari forwardernya dan sekaligus siapa yang ditunjuk oleh tim Ducati, dan juga dari penyelenggara dalam hal ini tuan rumah. Nah, sekarang di luar pejabat-pejabat yang berwenang untuk hadir, kan harusnya tidak ada, karena ini mestinya kan wilayah steril. Nah, ini siapa pula yang bisa terlihat membuat video terkesan seperti bisa masuk di dalam wilayah itu, sedangkan sebetulnya itu wilayah steril. Unit itu tidak bisa didekati kecuali mendapat izin dari tim. Jadi misalnya ada seorang yang memang diundang oleh tim Ducati, boleh saja mendekati unit. Selain itu tidak boleh. Media pun seperti itu. Tidak bisa masuk seenaknya ke dalam pedok terus melakukan foto, video unit tanpa izin dari tim yang bersangkutan. Itu peraturan internasional. Ya, Pak Bebin, kemudian apa saja dampak yang mungkin bisa muncul pasca peristiwa ini? Terlebih Indonesia menjadi tuan rumah dari sebuah turnamen internasional. Ya, mudah-mudahan pihak luar dalam hal ini, karena nanti seluruh mata dunia akan mengarah ke Mandalika, apalagi penggemar Superbike tentunya akan menanti-nantikan event besar ini, karena jika balapan yang diselenggarakan pertama kali di sebuah sirkuit baru itu akan sangat menarik, jauh lebih menarik dari sirkuit-sirkuit yang sudah rutin setiap tahun, karena pengamat-pengamat akan mempelajari di mana sih peluangnya dan seterusnya terhadap tidak hanya kendaraannya tetapi juga pembalapnya, dan dalam hal ini urusan teknis sangat pegang peranan gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan kejadian ini untuk yang pertama dan terakhir kali, dan
dan tidak sampai mencoreng nama Indonesia di mata dunia, karena nanti kita akan lihat bahwa media asing pun akan meliput gelaran ini. Dan ya, saya tentunya berharap akan ada gelaran-gelaran besar lain yang juga memanfaatkan sirkuit Mandalika. Baik, terima kasih Pak Bebin Juwana dan Pak Iputu Alit Ari Sudarsono telah bergabung bersama kami di Anju Sore. Semoga ajang balapan ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih Bapak-Bapak. Ya pemirsa, 4 hari lagi saksikan jawara-jawara bulu tangkis dunia bersaing di kejuaraan bulu tangkis bergengsi Indonesia Masters 2021 dan dilanjutkan Indonesia Open 2021. Full dari babak penyisihan hingga final hanya di iNews. Jangan lewatkan 4 hari lagi. Ya pemirsa, guru yang menganiaya muridnya hingga tewas di Alor, Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebagai tersangka. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.